Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Oktavia Deva Lucia selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Anissa selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pengenalan sistem perbankan syariah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya, ada Noval dan Torik. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Noval. Ya baik, terima kasih Anissa atas waktunya. Yang materi berikutnya adalah pengenalan transaksi perbankan syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada prinsip operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem operasional suku bunga dan perizinan umum, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Ciri-ciri bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah sebagai pengganti bunga. Memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip syariah. Tidak melakukan kegiatan spekulatif atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar. Yang terakhir, mengutamakan prinsip keadilan, yaitu hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dan materi yang berikutnya adalah akuntansi penghimpunan dana perbankan syariah. Apa sih pengertiannya? Pengertiannya, akuntansi perbankan syariah adalah seni mencatat, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan, dan menganalisis transaksi dan kejadian keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter. Sementara itu, penghimpunan dana di bank syariah adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiahnya damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yang kemudian adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya produk penghimpunan dana di bank syariah berupa giro, tabungan, dan deposito. Akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Keuntungan dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai kesepakatan. Kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana tersebut. Laporan Keuangan Bank Syariah. Laporan Keuangan Bank Syariah adalah dokumen yang memuat informasi terkait aspek finansial suatu entitas yang menjalankan operasinya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Di Indonesia, pembuatan laporan keuangan syariah disusun dengan standar akuntansi syariah dan pernyataan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan ini secara khusus disusun dengan mempertimbangkan panduan-panduan yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan bisnis haram. Laporan keuangan syariah berbeda dalam beberapa aspek utama dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Penentuan bagi hasil. Penentuan bagi hasil pada bank syariah dilakukan dengan menggunakan nisbah, yaitu persentase tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah dalam akad kerjasama usaha. Yang pertama, mekanisme. Bank syariah menggunakan mekanisme profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari investasi atau usaha yang dijalankan. Ketiga, penentuan nisbah. Besaran nisbah bagi hasil sudah ditentukan sebelum akad ditandatangani. Ketiga,
transaksi. Mekanisme ini memberikan transaksi dan kepastian bagi kedua belah pihak terkait pembagian keuntungan yang akan diterima. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi nisbah. Faktor yang mempengaruhi nisbah adalah besarnya tingkat persaingan. Contohnya, perhitungan nisbah jika pendapatan investasi nasabah sebesar 10% dan pendapatan investasi bank sebesar 7%, maka nisbah bagi hasilnya adalah 59% untuk nasabah dan 41% untuk bank syariah. Secara umum, bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dalam 4 akad, yaitu musyarakah, mudrobah, muzaraah, dan musakah. Baik, yang selanjutnya adalah contoh akuntansi penghimpunan dana dan bagi hasil. Berikut adalah contoh sederhana akuntansi penghimpunan dana dan penentuan bagi hasil. Penghimpunan dana. Bank melakukan penghimpunan dana dari deposan kemudian menyalurkan kepada kreditur. Bank syariah memiliki produk penghimpunan dana berupa giro, tabungan, dan deposito. Penentuan bagi hasil. Dalam bank syariah, bagi hasil disebut sebagai nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Sebagai contoh, jika nisbah bagi hasil tabungan adalah 70/30, maka nasabah akan mendapatkan 70% dari return investasi. Sedangkan bank syariah mendapatkan 30% penghitungan bagi hasil. Sebagai contoh, nasabah A memiliki rekening tabungan syariah dengan saldo rata-rata pada bulan Januari tahun 2024 adalah 5 juta. Persentase nisbah yang ditawarkan pada produk tersebut adalah 85% untuk bank dan 15% untuk nasabah. Kemudian saldo rata-rata tabungan pada seluruh nasabah bank syariah tersebut pada bulan Januari 2024 adalah 5 miliar. Pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan 250 juta, 5 juta atau 5 miliar dikali 250 juta dikali 15% sama dengan 37.500. Maka bagi hasil yang diterima nasabah tersebut sebesar 37.500 belum dipotong pajak.